Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Pada malam hari ini adalah malam di mana kita mengadakan latihan bersama ya, karena mau mengikuti tes putih. Tahun lalu juga sama, cuman tahun lalu saya ngasih penyuluhan mengenai hukum itu ada di Lamongan. Saya juga ketua rayon di Lamongan juga soalnya gitu ya. Jadi pada malam hari ini saya ingin membekali adik-adikku semua yang ada di tempat ini. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Ranting, ketua Ranting ya, bahwa saya ini salah satu dari LHA. LHA itu advokat dari Eshatrate, yang nanti ketika ada apa-apa dengan apakah itu warga atau siapapun yang berhubungan dengan Eshatrate, maka kita yang membantu untuk mengenangani kasusnya. Pada malam hari ini saya mungkin akan memberikan sedikit materi ya. Ini bukan keesaan Eshatrate, tapi berkaitan dengan hukum ya Mas ya. Berkaitan dengan hukum, karena itu sering sekali terjadi. Dan tahun lalu juga saya mengasih seperti ini, imbauan kayak gini. Biasanya di dalam persidangan seperti ini, itu kita akan bersinggungan dengan hukum ya. Karena apa? Ajaran Eshatrate sendiri, apa ajaran Eshatrate sebenarnya? Kita itu diajarkan untuk apa sebenarnya? Disuruh untuk silat itu untuk apa sebenarnya kita itu? Selain bela diri itu untuk apa? Sampean persahabatan antara ya, bahwa silat itu sebenarnya adalah untuk melatih kedisiplinan, bukan cuma bela diri, melatih kedisiplinan kita. Diajarkan silat itu tujuannya itu di situ, ya ta? Nanti ada lambang itu, lambang ini apa namanya ini huruf putih itu apa? Cinta, ada bahasa cinta ya. Ini hati, hati ada merahnya, itu maksudnya apa itu? Cinta kasih ada batasnya ya, tidak cinta kasih apa? Ada batasnya. Sebenarnya bukan itu salah satu, tapi yang paling utama itu adalah mencegah hawa nafsu. Paham? Di dalam dunia silat itu kita selalu mengeluarkan ego. Ada saudara dipukuli keroyokan, ya kan? Wah, aku dipukuli, datang ke sini. Wah, berat. Tapi kita nggak tahu bahwa itu benturan dengan hukum. Artinya apa? Bahwa cinta kasih ada batasnya itu adalah mencegah hawa nafsu intinya ya. Mencegah hawa nafsu merah itu, dicegah hawa nafsunya itu. Ya. Jadi ada nafsunya di situ. Makanya sama semua sebelum jadi warga itu harus dijaga dan tahu hukum. Sekarang ini dikit-dikit akan diperkarakan kalau sampai sama melakukan tindakan pidana. Paham ya? Sering kan di penjara itu seperti itu. Makanya sekali lagi dalam silat itu tidak juga mengajarkan bahwa kita untuk membela diri, bukan, tapi kedisiplinan sampean. Saya dulu dari mulai diluluskan sampai sekarang saya hampir nggak pernah memukul orang di luar. Tapi kalau di ring, ayo monggo sama saya. Saya dulu petarung kickboxing. Saya nggak mau mukul orang di luar. Tak habisin kalau di luar, nggak mau saya. Urusannya dengan hukum. Mending saya salurkan ke ring, karena saya dulu petarung. Itu saya pernah petarung, latihan saya di Gayungan. Karena bocah saya gini dulu. Itu zamannya saya mendirikan di Ubara itu. Ubara itu saya mendirikan 2004. Itu ya, jadi seorang yang dikatakan silat, bisa jago, itu yang paling satria itu bisa menjaga hawa nafsu, sabar, ojo gampang emosi. Nah, nanti akan saya terangkan masalah hukumnya ya. Biasanya akan bersinggungan dengan pasal, dua pasal, 351 dan 170. Tahu pasal itu apa? 351 itu pasal penganiayaan, kekerasan bahasanya ya. Tapi yang dilakukan dengan pengeroyokan ini biasanya antar individu, pukul, dendam, dipukul tidak boleh, harus sabar saja ya. Kalau sampai sama dipukul, sama bilang sama ketua rayon, ketua ranting, nanti kita yang bantu. Seperti kemarin di taman itu saya yang bikin pelaporan karena ada salah satu warga di sawah tetap ya masih kemarin gitu. Pakai ini saya. Kalau apa? Jadi kalau apa suara saya banter, tapi tidak masalah. Keras ya? Tes satu. Oke, sekali pakai ini. Jadi seperti kemarin, saya mendampingi pelaporan di taman. Saya dengan pengacara yang lain dari LHA ini, ya kan, dari Eshatrate. Itu karena ada warga yang dikeroyok. Nah, waktu itu saya laporkan di taman. Artinya apa? Saya selalu menghimbau ini pada adik-adik semua ya, karena ini bekal, biar tahu pemahaman hukum. Pasal itu ada yang sangat konsisten, yaitu 351 dan 170. 351 itu pasal penganiayaan, gitu. Ringan itu berapa? Kalau sama cuma mukul tanpa orang itu berat, just seperti ini aja, divisum bisa 2 tahun 8 bulan. Mau kayak gitu? Mending sama diem, nanti kita yang proses ya. Kalau berat berapa? Nah seperti itu.
berat 5 tahun. Berat itu artinya sama tidak bisa melakukan aktivitas, sama dipukuli. Nah, pukuli ya. Sampai juga sama, kalau sampai dimukulin orang, sama akan diperkarakan. Makanya hati-hati, orang silat itu biasanya mencegah hawa nafsu. Seperti itu apa nih? Cinta apa namanya? Cinta kasih ada batasnya. Itu nafsunya itu yang harus dicegah. Kalau kita itu tidak mau kena pasal, ya kan? Itu seperti itu. Karena biasanya orang silat itu ego, adigang, merasa paling sakti padahal disuruh lompat ke situ aja nggak bisa terbang, ya kan? Nah, itu seperti itu. Nah, kalau hukumannya gimana kalau sampai orang itu mati 7 tahun? Kalau sama mukulin satu orang 7 tahun, beda dengan pengeroyokan, lebih berat lagi. Ya, itu harus hati-hati. Nah, kalau pengeroyokan gimana? 6 tahun atau 5 tahun 6 bulan, itu baru pengeroyokan aja. Kalau luka ringan berapa? Nah, luka ringan ada lagi 7 tahun. Kalau berat berapa? 9 tahun. Itu kan? Kalau sampai meninggal berapa? 12 tahun. Mau seperti itu. Mending sama dipukul, kita yang proses minta ganti kerugian. Enak kan? Sabar, tapi ada proses hukum. Kalau sampai, nah ini saya contohkan biasanya gini. Biasanya orang itu atau merasa pendekar, merasa wes warga, dipukul. Tolong aku dipukul, tak tahu kesini semua. Bagi yang belum menikah, enak ngomong seperti itu. Yang rugi siapa? Kalau sampai ditahan atau minta damai, yang dirugikan siapa? Sampean atau siapa? Orang tuanya. Orang tuanya kan yang nyari uang untuk membebaskan sampean biar damai, iya dah. Lah kalau dimintain 15 juta gimana? Kasihan kan orang tuanya. Itu bagi yang sudah menikah. Yang rugi siapa? Anak, istri. Iya dah. Zaman masuk penjara gimana? Itu harus dipikirkan. Makanya saya dulu sangat menjaga ini, bahwa saya sudah janji pada ibu saya juga. Walaupun saya silat, saya nggak mau mukul orang. Nggak mau saya. Mending saya dering, nggak apa-apa, tarung sama saya boleh. Saya dulu gitu. Saya dulu kalau tarung habis-habisan, cagak listrik itu yang ada besi, tak buat latihan seperti ini. Tak tumpulkan di sini. Ini saya latihan saya tuh gitu. Jadi tak gini, jadi kalau udah ditendang diginiin, tak harus patah kakinya. Keras saya dulu kalau latihan. Namanya push up segala macam luar biasa. Udah masnya ini pernah kemarin, ya mas ya, waktu banter. Tak kasih tahu bagaimana cara push up, ada semuanya. Push up ala yang biasa, push up ala petarung itu ada semuanya, kekuatannya di sini semua ada. Seperti itu, beda. Yang penting bukan itu. Latihan silat itu untuk menjaga disiplin, bukan adigang-adigong. Saman kesini tujuannya apa latihan ini? Mencari apa? Persaudaraan. Persaudaraan jangan disalahartikan. Nanti persaudaraan justru sama nyari saudara. Aku dipukul sana, datang semua. Bukan seperti itu. Itu menyesatkan namanya. Iya kan? Tapi ada cara hukum. Ketika sama dipukul, sama warga, sama rayon mana? Ngomong sama ketua rayon ngomong sama ketua ranting. Ya mas ya? Ketua ranting ngomong sama siapa? Sama pengacaranya. Karena saya sendiri termasuk LHA-nya Jawa Timur, pengacara S1 Jawa Timur dan Sidoarjo. Jadi saya sering ngasih penyuluhan seperti ini, ya dah, agar jangan adigang-adigung, latihan merasa bisa silat, adigang-adigung. Disenggol dikit nggak terima, ngecak tawuran, ya seperti itu. Jangan, harus banyak sabar. Seperti saya ini, hampir saya dari mulai 2000-an sampai sekarang saya nggak pernah mau mukul orang di luar. Itu saya nggak mau. Rokok aja, ini kalau kita setia hati. Makanya orang S1 dididik bagaimana ketika saya ngomong maka harus saya ikuti. Apapun saya omongan maka itu yang harus saya jalankan. Sampai sekarang, saya ngerokok ini dulu ketika saya hijrah ke Surabaya. Walaupun satu batang 10 juta dikasih untuk ngerokok, saya nggak mau. Sampai sekarang, dikasih rokok, enggak, saya nggak rokok. Saya ngelanggar tuh gara-gara main film. Ngene-ngene awak di acting, tahu jadi aktor gitu loh. Sekarang konten kreator. Saya dulu main film, adegan suruh ngerokok. Wah, saya ini mah kena pantangan, tapi saya kasih manis, saya nggak mau ngerokok ini. Sampai sekarang saya nggak mau ngerokok. Nggak mau. Karena itu janji saya sama Gusti Allah, bukan sama manusia. Nah, S1 itu harus seperti itu, setia pada hatinya. Sama ngomong apa itu sama lakukan. Jangan orang melencam, itu bukan orang S1. S1 nggak didik seperti itu. Ya. S1 itu apa yang diomongin jalankan, asalkan baik. Janji-janji. Kalau saya ini punya kantor advokat. Ketika orang janji sama saya, boleh saya tak ceramai. Saya kalau janji jam 8, setengah 8 saya harus sudah nyampe. Seperti itu, kalau nggak ada halangan. Tapi kalau ada halangan, telepon. Telat, gitu aja. Orang S1 harus seperti itu. Sekali lagi, di dalam S1 itu memang persaudaraan yang diutamakan. Bukan berarti persaudaraan disalahartikan,
disesatkan. Persaudaraan untuk nyari bolo-boloan, untuk keruyuan, tidak boleh. Yang tercemar itu siapa? Nama rayone sampai juga, nama rantingnya. Dari mana kok? Dari cabang mana? Sidoarjo lagi, gegeran mana? Kan gitu kan? Akhirnya di medsos gimana? Oh, Satrate itu berani keroyokan, nggak berani sendiri. Padahal juga banyak jagoan, tapi kan citra akhirnya jelek. Iya kan? Nah seperti itu. Sekali lagi ada 2 pasal nanti kalau sampai melakukan kekerasan sama pengeroyokan itu, penganiayaan dan pengeroyokan. Itu hati-hati ya. Nanti yang dirugikan bagi yang belum punya istri atau suami itu orang tuanya. Kalau sampai ada penganiayaan pasti akan minta mediasi RJ namanya itu. Restoratif Justice. Minta berapa? 20 juta biar gak di penjara. Mau kayak gitu. Yang rugi siapa? Orang tuanya. Iya dah, dicari-carikan. Yang lagi rugi lagi yang sudah punya istri, punya anak. Kalau di penjara, anaknya gimana? Istrinya gimana? Siapa yang ngasih uang? Itu harus dipinggirkan. Yang penting mencari persaudaraan, mencari sehat, melatih kedisiplinan. Orang Satrate seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Tolong dijaga lagi nama baik Satrate. Apakah sama pakai atribut atau tidak, setiap hati Satrate itu harus nancep di hati ini. Esanya itu ya. Karena dikenal ketika sama lulus bukan bajunya lagi. Itu loh orang Satrate, walaupun sama nggak pakai baju pun orang Satrate. Dijaga nama baik Satrate ya. Akhirnya saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Pak Ketua Ranting.